Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Lalu ia melanjutkan makan ikan bakar di sekitar api unggun tanpa henti. Nama teknik ini aneh, dan tekniknya bahkan lebih aneh lagi. Latihan Ling Huan dan Dabugong terutama bergantung pada makan. Teknik ini dapat mengubah apa yang dimakan menjadi energi atau vitalitas tubuh, memperkuat tubuh dan tulang, serta meningkatkan kultivasi. Oleh karena itu disebut Ling Huan dan Dabugong. Kinmu kini lemah dan perlu menebus kehilangan fisik yang dideritanya selama ini. Kini, ada ikan bakar yang luar biasa besar di hadapannya. Dan ia bisa menggunakan teknik ini untuk menyehatkan tubuhnya. Bagaimanapun, ikan ini adalah spesies asing. Ia telah tinggal di Akademi Tai sepanjang tahun dan menyerap energi 9 naga. Pertama, rasanya lezat, dan kedua, darah dan dagingnya bergizi. Tubuh Kinmu sedang kekurangan nutrisi, jadi ia mengaktifkan kemampuan aneh ini. Ia merasa makanan yang dimakannya dengan cepat berubah menjadi nutrisi dan diserap oleh anggota tubuhnya. Otot-ototnya yang keriput juga perlahan membengkak. Meskipun pertumbuhannya sangat lambat, Kinmu memperkirakan otot-ototnya akan tumbuh kembali setelah memakan ikan sepanjang 2 atau 3 meter ini. Hulinger benar-benar tidak bisa makan lagi. Long Qilin sudah terbiasa makan pil roh api merah, jadi ikan tidak sesuai seleranya. Ia berhenti makan setelah beberapa gigitan. Hanya Kinmu yang masih duduk di sana, menikmati hidangannya dengan lahap. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Hulinger, perutnya membuncit, berlari untuk membukanya. Wei Yong masuk. Hidungnya berkedut saat ia berkata sambil tersenyum, "Sudah waktunya makan siang. Aku mencium aroma makanan lezat dari rumah saudara Qin, jadi aku datang untuk meminta makanan." "Hei, apakah singa naga batu di gerbang gunung itu masih hidup? Rubah kecil, kenapa kau makan lebih banyak dariku?" Hulinger mendengus. Wei Yong semakin terkejut ketika melihat Kinmu duduk di dekat api unggun. Ia berteriak kaget, "Rubah kecil, apa kau sudah mengambil saripati saudara Qin? Kok dia kurus sekali?" Hulinger marah dan cemas. "Kita belum memetiknya, jangan bicara omong kosong. Kalau bukan kamu yang memilihnya, lalu siapa yang memilihnya?" Wei Yong bertanya-tanya. "Aku tahu ada yang mencurigakan ketika saudara Qin bertanya di mana rumah bordil itu begitu dia memasuki kota. Tentunya tubuhnya tidak sanggup menanggungnya. Kan?" Kinmu kehilangan kata-kata dan memintanya untuk duduk. Wei Yong tanpa ragu-ragu, ia merobek sepotong besar ikan dan mencicipinya. Saking lembutnya, lidahnya hampir terselip di perutnya. Ia tak kuasa menahan rasa terkejut sekaligus senang. Ia berseru kagum dan berkata dengan suara berat, "Kau belum kuliah beberapa bulan terakhir." Beberapa orang di Imperial College agak kesal. Mereka bilang Dokter Imperial College itu tidak terpelajar dan tidak kompeten, dan Kaisar seharusnya tidak mempromosikanmu. "Ngomong-ngomong, ada apa denganmu? Kenapa kau jadi kurus sekali? Ada yang salah selama pelatihanku dan aku hampir kehilangan nyawaku." Kinmu berkata, "Untungnya, kami menemukannya tepat waktu dan sekarang sedang menebusnya." Wei Yong tertawa dan berkata, "Berani sekali kau. Berani sekali kau berlatih bela diri sembarangan. Aku sekarang adalah seorang sarjana akademi kekaisaran dan memiliki status di Istana Adipati. Apa kau butuh ramuan? Aku akan pergi ke Istana Adipati untuk mendapatkannya dan memulihkan tubuhmu." Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setelah aku selesai memakan ikan ini."
Tubuhku akan pulih dan aku tidak perlu minum ramuan lagi. Tahukah kau, Basan Jijiu dan Guda Jijiu terlibat perkelahian. Perkelahian mereka begitu berdarah di luar ibu kota. Bahkan kaisar pun khawatir. Wei Yong bersendawa dan berkata, ayahku pergi untuk menengahi, dan para pejabat tinggi lainnya juga pergi untuk membujuk mereka, dan baru setelah itu mereka tenang. Aku baru saja keluar untuk bertanya, dan ku dengar kaisar memanggil mereka semua dan memarahi mereka habis-habisan. Setelah menerima kabar itu, aku kembali kepadamu untuk makan. Sebelum kamu kembali, Basan Jijiu menemuiku dan bilang dia ingin mengajakku berlatih. Kurasa, Kakak Wei, jangan bicara saat makan. Tak lama kemudian, Wei Yong, si bocah gendut, semakin gendut dan tak bisa makan lagi. Namun, ia melihat Qin Mu masih melahap daging dengan mulut besar, dan ketika potongan daging ikan masuk ke perutnya tidak membuncit sama sekali. Wei Yong terkejut. Ketika ia melihat tubuh kurus Qin Mu justru menggembung seperti dipompa, dan yang ia rasakan hanyalah otot-ototnya saat dicubit, ia pun semakin terkejut. Setelah memakan ikan besar itu, hanya tersisa kerangka ikan raksasa sepanjang lebih dari 3 meter. Tubuh Qin Mu pulih seperti semula, dan tampak lebih kuat dari sebelumnya, yang membuat Wei Yong iri. Di mana kamu membeli ikan lezat seperti itu? Wei Yong sangat rakus dan ingin makan lebih banyak, tetapi ia tidak bisa menghabiskannya. Ia berkata, aku belum pernah melihat ikan sebesar ini di pasar sayur di ibu kota. Dan aku juga belum pernah makan ikan selezat ini. Aku harus membeli beberapa untuk dimasak sendiri. Qin Mu berkata dengan acuh tak acuh. Memancingnya dari Danau Yulong. Mata Wei Yong melebar dan dia bertanya cepat, Danau Yulong yang mana? Yang dari Akademi Tai kita. Wei Yong bergidik dan bertanya dengan suara gemetar. Danau Yulong di Akademi Kekaisaran kita? Apakah ikan ini salah satu ikan raja di Danau Yulong? Qin Mu menatap Hulinger, yang mengangguk dan berkata, aku akan meminta Longda untuk memilih satu yang besar dan menangkapnya. Yang dia tangkap adalah yang terbesar. Wajah Wei Yong memucat. Melirik dedaunan dan ranting-ranting murbei yang berserakan di halaman, ia gemetar dan berkata, baru saja kulihat hanya tersisa tunggul pohon kemajuan di kediaman cendekiawan. Mungkinkah, apakah pohon murbei besar itu disebut pohon Sangjin? Hulinger terkejut dan bertanya, pohon punya nama? Wajah Wei Yong memucat, dan ia berjalan keluar dengan gemetar. Berkata dengan linglung, jika kau menebang pohon Sangjin dan menggunakannya untuk memanggang raja-raja ikan di Danau Yulong, bahkan beberapa kepala mereka pun tidak akan cukup bagi kaisar untuk memenggalnya. Aku belum pernah ke sini. Belum pernah ke sini. Roh rubah dan singa berkepala naga mendatangkan malapetaka di Danau Yulong. Mereka tidak hanya mandi di danau, tapi juga menghajarmu. Guli Nuan baru saja kembali dari istana kekaisaran ketika pendeta Tao penjaga Danau Yulong datang mengadu. Guli Nuan terkejut dan berteriak. Raja ikan mas naga merah juga ditangkap oleh singa naga itu. Singa naga rubah betina, siapa yang begitu berani? Saya baru menjabat sebulan lebih sedikit, dan ini sudah terjadi. Siapa yang mau mempersulit saya? Sebelum ia sempat mencerna berita itu, laporan lain tiba, mengatakan, Pendeta Agung, roh rubah di rumah tangga Qin Mu, seorang cendekiawan Akademi Kekaisaran, telah menebang pohon Sangjin dan menggunakannya untuk memanggang ikan. Ikan itu, yang tampak seperti raja ikan dari Danau Yulong, dipanggang dan dimakan. Qin Mu, seorang cendekiawan Akademi Kekaisaran, dan Wei Yong, seorang cendekiawan Akademi Kekaisaran, saat ini sedang mengumpulkan tulang-tulang ikan. Berusaha menghancurkan bukti. Guli Nuan tak kuasa menahan rasa terkejut sekaligus senang.
lalu berkata sambil tersenyum, si bocah ini, aku hanya khawatir tak mampu mengendalikannya. Dan sekarang bisa dibilang dia sudah menyerahkan diri. Masalah ini sudah cukup untuk membuatnya dipenggal 100 kali. Sekarang si bajingan Basan itu seharusnya tak perlu bicara lagi. Kan? Ia langsung bersemangat dan berdiri, berkata, ayo, ikuti aku dan tangkap dia. Kita butuh bukti fisik dan saksi. Kita akan bawa dia langsung ke Kuil Dali dan minta dia diinterogasi oleh Menteri Kuil Dali. Dia akan menghukum mati seluruh keluarganya. Kita juga akan mengirim surat peringatan ke istana untuk melaporkan ini. Sarjana bernama Wei Yong. Tangkap dia juga. Mari kita hukum dia bersama. Gu Linuan tersenyum dan berkata, tadi aku penasaran siapa yang menyusahkanku. Ternyata sepatu ini tidak terlalu kecil. Pas sekali di kakiku. Gu Linuan dan yang lainnya masuk ke kediaman cendekiawan itu. Tetapi mendapati Qin Mu tidak ada di halaman. Hanya ada seekor rubah dan seekor naga kilin yang sedang tertidur. Gu Linuan membangunkan naga kilin dan bertanya, di mana anak laki-laki bermarga Qin itu? Long Kilin mendongak, melirik mereka, lalu berkata perlahan, dia baru saja ke sini. Seseorang dari istana datang dan mengundangnya. Mungkinkah Kaisar sudah mengetahui hal ini dan menyeretnya ke istana untuk dieksekusi? Gu Linuan terkekeh. Anak ini masih memegang pedang Sao Baoku, jadi akan terlalu mudah baginya untuk dipenggal. Apa yang kau lakukan di sana? Tangkap Fox dan Long Kilin. Aku akan pergi ke istana untuk menemui Kaisar dan melihat sendiri bagaimana anak ini mati. Setelah itu, ia bergegas pergi. Beberapa pendeta kepala yang datang bersamanya dan pendeta Tao yang menjaga Danau Yulong segera mengaktifkan rantai untuk mengunci unicorn naga itu. Hulinger mencoba melarikan diri tetapi juga tertangkap. Gu Linuan bergegas ke istana dan meminta bertemu Kaisar. Tak lama kemudian, pengawal melaporkan, Yang Mulia ada di Taman Kekaisaran. Tuan Gu, silakan datang. Gu Linuan terkejut, memenggal kepala seseorang bernama Qin di Taman Kekaisaran. Sepertinya Yang Mulia benar-benar marah. Setibanya di Taman Kekaisaran, ia mendengar tawa. Gu Linuan kebingungan dan berjalan menghampiri Kaisar Yan Feng yang sedang mendukung Ibu Suri, diikuti beberapa pejabat. Qin Mu berdiri di belakang Ibu Suri di sebelah kirinya. Ia mengatakan sesuatu, tetapi Ibu Suri malah tertawa. Kaisar Yan Feng meliriknya, melambaikan tangannya, memanggilnya ke depan, dan berkata dengan lembut, sayangku, ada apa denganmu? Gu Linuan ragu sejenak dan berkata, Dr. Qin membiarkan seekor unicorn naga melompat ke Danau Yulong, menangkap ikan raja, dan memakannya. Danau Yulong adalah sumber air minum kerajaan. Dan ikan mas naga merah adalah makanan kerajaan. Dr. Qin sangat berani dan lancang. Ini adalah kejahatan berat. Saya tidak berani menyembunyikannya. Jadi saya datang untuk melaporkannya kepada Yang Mulia. Apakah ini benar? Kaisar Yan Feng memandang Qin Mu yang berdiri di sampingnya dan bertanya. Apa yang dikatakan Qin Ai King? Saya orang asing dan tidak tahu aturan ibu kota, jadi saya bertindak gegabah. Qin Mu berkata, saya tidak tahu bahwa Danau Yulong milik keluarga kerajaan. Dan ikan-ikan di danau itu tidak bisa dimakan. Saya merasa sangat bersalah dan meminta Yang Mulia untuk menghukum saya. Itu kejahatan berat. Kaisar Yan Feng meliriknya dan berkata, meskipun aku sangat mengagumimu, hukum tetaplah hukum. Bagaimana aku bisa menghukummu? Gu Linuan tersenyum meminta maaf dan berkata, Yang Mulia, menurut hukum, seluruh keluarga harus dieksekusi. Ibu Suri tertawa dan berkata, Yang Mulia, saya juga berpikir bahwa dokter muda ajaib itu harus dipenggal.
Kaisar Yanfeng sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa ibu berkata begitu?" Ibu Suri melangkah maju dengan santai. Berkata, "Tentu saja dia harus dipenggal. Jika kita tidak memenggal kepala dokter ajaib kecil itu, bagaimana dunia akan tahu bahwa kaisar lebih mementingkan ikan daripada manusia? Jika kita tidak memenggal kepala sarjana akademi kekaisaran, bagaimana dunia akan tahu bahwa kaisar lebih mementingkan air daripada manusia? Jika kita memenggal kepalanya, dunia akan tahu bahwa kaisar telah membunuh dokter ajaib yang menyembuhkanku hanya dengan seteguk air dan seekor ikan. Dan kemudian mereka akan tahu bahwa kaisar adalah seorang tiran." Kaisar Yanfeng tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya, berkata, "Tuan Gu, ini hanya masalah sepele. Kenapa Anda mengganggu saya? Silakan pergi." Gu Linuan tercengang, "Ini. Turun, turun." Kaisar Yanfeng melambaikan tangannya dan berkata, "Kau tidak merawat Danau Yulong dengan baik. Aku tidak akan menghukummu. Lagi pula, kau baru saja tiba di Akademi Kekaisaran. Apa yang kau lakukan hari ini sudah cukup membuatku pusing, dan kau bahkan sampai bertarung dengan Basan Jijiu, yang merupakan aib besar bagiku. Menang saja sudah cukup, tapi kau menghilang. Grand Jijiu tidak bisa mengalahkan Jijiu, dan kau benar-benar mempermalukanku. Renungkanlah, maumu." Gu Linuan merasa sangat sedih dan hendak pergi ketika Qin Mu berkata, "Tuan Gu, tolong jangan mempersulit rubah dan naga unicorn saya." Jantung Gu Linuan berdebar kencang. Dan ia mendengar Ibu Suri tertawa dan berkata, "Kurasa dia tidak akan berani." "Ngomong-ngomong, Yang Mulia, dokter jenius kecil itu telah menyembuhkanku. Tetapi Yang Mulia belum memberiku hadiah." "Ibu, dia sudah menjadi doktor di Akademi Kekaisaran, pejabat tingkat 6, dan tidak bisa dipromosikan lebih jauh. Lagi pula, dia masih muda. Kita tunggu beberapa tahun lagi sebelum memutuskan, jangan sampai pejabat istana menuduhku memihaknya. Dokter kecil, ceritakan lebih banyak tentang masa kecilmu." Gu Linuan pergi, meninggalkan istana, dan kembali ke Akademi Kekaisaran dengan perasaan muram dan frustrasi. Pendeta Tao yang menjaga Danau Yulong bergegas maju dan bertanya, "Pendeta Agung, apakah pencurinya sudah dieksekusi? Ini semua salahmu. Kamu cuma jaga danau, tapi kamu malah bikin aku bau." Gu Linuan melotot padanya dan berteriak, "Lepaskan rubah dan Long Qilin." Pendeta Tao yang menjaga danau merasa sangat bersalah, tidak tahu betapa ia telah menyinggung perasaannya. Ia terpaksa melepaskan Hulinger dan Long Qilin. Sambil berkata, "Pendeta Agung, kami telah mengirim orang untuk menangkap Wei Yong, tetapi Wei Yong bersama pendeta Basan, dan ia tidak mengizinkan kami." "Lihat ini, siapa Wei Yong? Adipati Wei. Jangan mencari masalah." Di Taman Kekaisaran, Ibu Suri berbicara sebentar dengan Qin Mu. Qin Mu kemudian memeriksa denyut nadinya dan meresepkan obat. Ia berkata, "Ibu Suri sedang dalam pemulihan yang baik. Dan tidak ada bahaya tersembunyi yang tersisa." "Bagus." Ibu Suri tersenyum dan berkata, "Terima kasih, dokter ajaib kecil." Qin Mu berdiri dan hendak pamit. Kaisar Yanfeng tersenyum dan berkata, "Sayangku, santai saja, ada yang ingin kukatakan padamu." Qin Mu berhenti berjalan. Kaisar Yanfeng berjalan ke sisinya, melambaikan tangan untuk membiarkan para kasim, pengawal, dan dayang istana mundur, lalu berjalan keluar dari Taman Kekaisaran. Ia tersenyum dan berkata, "Dokter Akademi Kekaisaranku, pemimpin sekte iblis surgawi, orang buangan dari reruntuhan besar, dan murid Raja Racun berwajah giok. Qin kesayanganmu memiliki banyak identitas." Qin Mu sedikit terkejut, dan langkahnya melambat tanpa disadari.
Jika guru kekaisaran Yankang tahu bahwa dia adalah pemimpin baru sekte iblis surgawi, maka Kaisar Yanfeng pasti juga tahu. Kaisar Yanfeng sudah pergi. Ia berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Sayangku, kenapa kau tidak ikut denganku?" Qin Mu segera mengikutinya dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, semoga Anda diberkati dengan keberuntungan besar." Kaisar Yanfeng tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sekte iblis surgawi adalah sekte terbesar di dunia iblis dan tempat paling suci. Pemimpinnya telah menjadi murid kaisar. Aku memang diberkati dengan keberuntungan besar. Tapi ini mungkin keberuntungan besar, tetapi juga bisa menjadi ancaman. Menteri Qin yang terhormat, menurut Anda apakah ini keberuntungan besar atau ancaman besar?" Qin Mu tersenyum dan berkata, "Yang mulia, jika pemimpin tahu menyerah kepada Yang mulia, jabatan resmi apa yang akan diberikan Yang mulia kepadanya?" Kaisar Yanfeng berkata dengan sungguh-sungguh, "Sang guru Tao, pemimpin jalan lurus di dunia. Aku akan menganugerahkan kepadanya gelar peringkat pertama, jadikan dia raja, dan tahta akan diwariskan dari generasi ke generasi." Qin Mu melanjutkan, "Jika Tathagata dari kuil Leiyin Agung menyerah kepada Yang mulia, jabatan resmi apa yang akan Yang mulia berikan kepadanya?" Kaisar Yanfeng berkata, "Jika Tathagata, pemimpin umat Buddha, bersedia menjadi pejabat di istana, aku akan menganugerahkannya pangkat peringkat pertama dan menjadikannya pendiri." Qin Mu berkata, Kaisar menganugerahkan pangkat tingkat pertama kepada para pemimpin 3 tempat suci Yankang, Sekte Dao dan Kuil Leiyin Agung, dan menjadikan mereka raja dan leluhur. Sekte Tiansheng juga merupakan tempat suci, namun pemimpin Sekte Tiansheng secara sukarela menyerah kepada Yang mulia. Namun Yang mulia menganugerahkan kepadanya pangkat tingkat ke-6 yang sangat rendah, dan bahkan mempertanyakan apakah ini merupakan berkah atau ancaman serius. Bukankah ini menyedihkan bagi para menteri yang setia dan orang-orang saleh? Kaisar Yanfeng sedikit terkejut, lalu mengangguk dan berkata, "Kau benar. Namun, aku tidak bisa langsung mempromosikanmu. Kau terlalu muda. Jika aku langsung mempromosikanmu, orang-orang akan mengkritikmu dan kebanyakan dari mereka akan menebak-nebak identitasmu." Qin Mu menjawab, "Ya." Kaisar Yanfeng terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku tahu ada keretakan antara kau dan Gu Linuan, dan aku juga tahu kau telah mengambil pedang Sao Bao miliknya. Kau adalah pemimpin sekte iblis surgawi. Jadi kau seharusnya murah hati dan tidak selalu menyulitkannya. Dia ditempatkan di Akademi Kekaisaran olehku, dan kau telah mempermalukannya terlalu banyak. Dan aku tak tahan." Qin Mu merasa sedikit kesal, "Yang mulia, beraninya aku mempersulitnya." Kaisar Yanfeng berkata sambil tersenyum tipis, "Bukankah kau sudah menyulitkannya hari ini? Membuatnya kehilangan muka? Tenang saja. Tak seorang pun berani melampaui Tuan Kekaisaran dalam hal keberanian. Aku berani memanfaatkannya, dan aku berani memanfaatkanmu juga. Jangan ragu. Baiklah, kau boleh pergi sekarang." Qin Mu berjalan keluar istana, merasa segar kembali. Ia mengembuskan napas dan benar-benar rileks. Kaisar Yankang tahu identitas aslinya. Jika Kaisar Yanfeng tidak tahu, ia pasti sedikit khawatir. Sekarang, setelah Kaisar dan Kaisar tahu, ia merasa lebih aman dan tak perlu khawatir kedua raksasa itu akan menyerangnya. Lebih dari 10 hari kemudian, kamar barat Qin Mu dipenuhi koin dafeng yang ditukar dengan ambergris. Basan Jijiu membawa Wei Yong dan Pangeran Min Yue berlatih. Ketika mereka tiba di kamar baratnya, mereka mengambil beberapa kantong uang. Qin Mu tidak terlalu mempermasalahkannya, lagi pula, ia kaya. Setiap kali ada waktu luang akhir-akhir ini,
Ia akan memurnikan eliksir api merah dan jenis eliksir lain yang menyegarkan jiwa. Karena ia menggunakan teknik Buddha saat memurnikan eliksir ini. Suara-suara Buddha akan terdengar saat eliksir tersebut dimurnikan, sehingga Qin Mu menyebut eliksir ini sebagai eliksir Buddha roh. Akhir-akhir ini, ia pergi ke perbendaharaan untuk membeli obat dan menjual hampir semua lusinan ramuan obat. Baru-baru ini, Akademi Kekaisaran mengadakan pelatihan besar-besaran untuk memilih cendekiawan yang akan pergi ke garis depan. Akademi Kekaisaran di setiap aula memimpin para cendekiawan ke garis depan untuk memadamkan pemberontakan. Qin Mu juga secara khusus disebutkan oleh Gu Linuan, yang bersikeras mengirimnya ke garis depan. Terlebih lagi, karena Qin Mu adalah pejabat tingkat 6, seorang doktor dari Imperial College. Perlakuannya hampir sama dengan perlakuan di Imperial College, sehingga Gu Linuan juga memberikan beberapa cendekiawan kepada Qin Mu dan memintanya untuk memimpin tim. Para cendekiawan ini semuanya berada di alam bintang 5 tengah. Mereka tidak memiliki banyak kekuatan tempur, dan kekuatan kultivasi mereka jauh lebih rendah daripada para master supernatural di alam kekuatan supernatural.